Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah, tadi menarik sekali ya Dokter Lisda, banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi kita jeda dulu, kita lanjut dulu ke Salindia ya Dok ya. Boleh, silakan. Ya, kita lanjutkan kembali pemaparan kita tentang penyebab utama. Nah, tadi kita sudah menerangkan bahwasannya penyebab tidak hanya pada wanita, bahkan penyebab pria harus dilakukan eksplorasi terlebih dahulu nih, penyebab prianya. Ini beberapa penyebab yang kita rangkum. Yang pertama adalah gangguan hormonal. Ternyata sperma juga bisa bermasalah. Penyebabnya bisa jadi gangguan hormonal. Seperti kita ketahui bahwasanya hormon ini dihasilkan dari otak, diproduksi oleh otak dari hipotalamus namanya, kemudian merangsang hipofisis, lalu dari hipofisis akan merangsang testis. Nah, gangguan pada kadar testosteron terutama ini akan menyebabkan kualitas sperma ataupun jumlah spermanya menjadi tidak baik. Kemudian yang kedua, penyebab fisik. Penyebab fisik tadi misalnya pada daerah testis sendiri terdapat adanya varikokel yang menyebabkan terjadinya gangguan daripada sperma yang baik, kira-kira seperti itu. Kemudian gangguan seksual, ini sudah jelas saja misalnya impotensi, kemudian ejakulasi dini, bahkan tidak ada kemampuan dalam ejakulasi, tentu tidak ada sperma yang bisa masuk ke dalam organ reproduksi wanitanya. Kemudian hal lain, faktor genetik yang harus dilakukan pemeriksaan genetiknya, yang menyebabkan misalnya rata-rata ini akan menyebabkan terjadinya yang disebut dengan azospermia tadi, tidak adanya sperma di dalam cairan sperma. Kemudian gaya hidup, nah ini yang paling banyak yang sedang melanda kita nih, gaya hidup. Bagaimana istirahat, kemudian makanan barangkali mempengaruhi, kemudian status pada pria misalnya status merokok, kemudian jenis pekerjaan juga akan mempengaruhi, kemudian alkohol juga akan mempengaruhi. Kemudian yang lain adalah lingkungan. Nah, kita saat ini memang sedang bergelut dengan banyak sekali insektisida ya gitu ya, insektisida ataupun mungkin merkuri, toksin, arsen, timbal, bahkan radiasi terutama pada pria-pria yang bekerja di yang banyak sekali logam berat ini dan kerja ini. Kemudian, nah sementara pada wanita secara umum hampir sama sebenarnya. Yang pertama sekali disebutkan tadilah usia. Kita mengetahui bahwasanya sebenarnya sel telur itu sudah ada saat seorang wanita dulu di dalam kandungan. Sudah diciptakan sel telur, kurang lebih 6 juta sampai 7 juta. Kemudian pada saat dilahirkan, kurang lebih sekitar 1 juta sel telur. Lalu pada saat awal menstruasi, ada sekitar 300.000 sampai 400.000 sel telur yang sudah ada, yang akan dihabiskan dalam satu masa kehidupan wanita itu kira-kira 300 sampai 400 kali menstruasi. Artinya, semakin tinggi usia, maka cadangan sel telurnya akan berkurang. Ini berbeda dengan laki-laki nih. Kalau laki-laki dia begitu spermanya dikeluarkan, dia produksi kembali. Sementara wanita ini menghabiskan stok yang ada, kira-kira begitu ya. Begitu dia habis, menopause, kira-kira begitu. Maka usia menjadi salah satu faktor yang penting sekali pada wanita untuk menilai tingkat kesuburannya. Kemudian mengalami gangguan hormonal seperti tadi, apakah terjadi gangguan menstruasi terutama sebagai tampilan awal daripada gangguan hormonal ini. Terkadang 1 bulan tidak mens, atau 2 bulan tidak mens, lalu baru mens, atau mensnya flagnya panjang, kira-kira begitu. Atau menstruasinya sendiri yang memang memanjang, kira-kira bisa sudah 2 minggu nih belum menstruasi. Nah, menstruasi normal parameternya adalah yang pertama munculnya di awal di usia wanita kurang lebih sekitar 14 tahun sudah harus mens. Kemudian periodenya mestinya setiap 21 sampai 35 hari dari mens pertama ke mens pertama berikutnya. Kemudian lamanya 2 sampai 7 hari. Kemudian tidak disertai dengan nyeri.
yang sangat hebat yang mengganggu aktivitas. Nah, parameter inilah parameter menstruasi yang normal. Apabila di luar itu maka disebut abnormalitas daripada menstruasi. Kemudian gangguan saluran ini tentu saja harus dinilai secara fisiknya dari USG kah atau pemeriksaan HSG. Misalnya apakah gangguannya ini pada rahimnya, di mulut rahim bisa kita temui misalnya ada polip serviks ditandai dengan pendarahan yang panjang atau flek yang panjang gitu. Kemudian miom uteri di dalam rahimnya, adakah adenomiosis, tumor rahim kalau istilahnya, ada miom. Kemudian di saluran. Nah, saluran ini di tuba ini bisa terjadi sumbatan karena infeksi misalnya, chlamydia misalnya akan menyebabkan terjadinya sumbatan. Kemudian di ovarium sendiri, di indung telur sendiri bisa jadi yang disebut dengan PCOS tadi, gangguan menstruasi. Nah, rata-rata 85% ini pada pasien dengan obesitas. Maka obesitas juga mempengaruhi terhadap kesuburan. Kemudian apakah ada endometriosis atau ada kista ovarium atau tumor ovarium. Nah, dari dua jenis ini yang disebabkan oleh pria, yang disebabkan oleh wanita, lantas kita akan bertanya, dok, kapan saya harus nih pertama kali kalau saya memang sudah 1 tahun sudah menikah, kapan saya mesti berkunjung nih ke tenaga kesehatan gitu? Jawabannya, untuk kunjungan pertama kapan saja. Karena dari kunjungan pertama nanti kita baru akan menetapkan, berhubung siklus menstruasi ini mempunyai waktu tertentu, memang setiap pemeriksaannya mempunyai waktu yang harus ditentukan kira-kira. Jadi kunjungan pertama kapan saja. Karena di kunjungan pertama kita akan melakukan anamnesis untuk melihat riwayat penyakit sebelumnya, apakah ada gangguan menstruasi, kemudian menilai obesitas apa tidak. Saya ingin menyelipkan nih, bagaimana menilai obesitas kira-kira. Obesitas apabila kita bisa menghitung sendiri. Cara menghitungnya berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Apabila hasilnya di atas 25, ini IMT-nya sudah mulai masuk nih overweight. Di atas 29 sudah obesitas nih. Oke. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, kira-kira begitu. Dalam meter. Nah, pemeriksaan apa yang akan kita lakukan nantinya seandainya setelah pasangan datang? Yang pertama sekali sperma analisa. Kita akan melakukan pemeriksaan sperma, makanya bapaknya harus datang dulu nih, bersama-sama gitu, harus datang. Karena yang kenapa mesti sperma di awal? Karena yang paling mudah disingkirkan adalah laki-laki. Karena pemeriksaan sperma hanya 1 kali kira-kira. Di samping memeriksa yang kita sampaikan tadi, jumlah, pergerakan, dan bentuk, kita akan juga memeriksa namanya DNA fragmentasi indeks, kemampuan sperma untuk menembus sel telur. Nah, setelah sperma tidak bermasalah, andaikan tidak bermasalah, maka kita tinggal fokus kepada si ibu. Nah, si ibu akan kita lanjutkan pemeriksaan dari USG, kemudian untuk menilai fisik tadi, apakah ada miom, apakah ada kista. Nah, kemudian juga kita akan menilai saluran melalui HSG kah, misalnya, ataukah hidrotubasi. Kalau dulu namanya ditiup ya, hidrotubasi ditiup gitu. Tapi sekarang ditiup hidrotubasi tidak menjadi pilihan terapi yang angka sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. HSG menjadi pilihan. Atau secara langsung kita bisa melakukan yang namanya laparoskopi. Dan alhamdulillah untuk laparoskopi ini minimal invasif operasi yang tanpa melakukan sayatan yang besar. Dan di Bengkulu alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan kira-kira begitu. Sudah bisa dilaksanakan di Bengkulu. Begitu juga histeroskopi. Kemudian ibu juga akan kita lakukan pemeriksaan cek hormonal. Cek hormon untuk menilai bagaimana hormon dari otak, kemudian lanjut ke hormon yang dihasilkan oleh indung telurnya. Mungkin itu dulu ininya. Ya. Baik. Nah, terima kasih dokter. Nah, mungkin ini dokter Rizda, kita masuk ke tanya-tanya ya dok ya. Nah dokter, biasanya kalau memang ada pasien yang datang ini dok, nah itu kan tentunya suami dan juga istri tadi ya disarankan ya, karena memang pertama sekali itu yang akan diperiksa atau mudah disingkirkan ini si suaminya. Namun dalam kondisi misalnya ada masalah di sperma suami atau laki-laki, tentu yang si istri tidak apa-apa juga ya dok ya diperiksa, karena takutnya si istri juga ada masalah ya di reproduksinya ya dok ya. Jadi begitu kunjungan pertama ini kita samping anamnesis, kemudian kita berikan pengantar untuk analisa sperma, kita sekalian cek USG. Ya. Jadi USG, kemudian biasanya kita juga memberikan pengantar untuk pemeriksaan saluran. Karena pemeriksaan saluran ini memang harus
di masa sebelum masa subur, kira-kira begitu ya. Jadi waktunya harus ditentukan, kemudian juga harus dijadwalkan karena banyak persiapan sebelum itu. Kemudian kita cek hormonal juga punya waktu tertentu. Kalau kita bisa mengeceknya secara komplit, maka biasanya dilakukan di hari kedua menstruasi misalnya, maka kemungkinan di siklus berikutnya. Nah, dari pemeriksaan dasar inilah kita akan menemukan nih kira-kira masalah apa yang muncul. Apakah spermanya, apakah salurannya, apakah hormonnya. Nah, semua ini baru akan kita integrasikan kira-kira metode apa nih yang paling baik untuk mencapai terjadinya kehamilan. Nanti di slide kita juga ada terangkan tentang apa sih penanganan lanjutan nih dari pemeriksaan-pemeriksaan ini, kira-kira begitu. Nah, jadi memang waktu hadir semuanya akan kita persiapkan untuk pemeriksaan. Nanti di kunjungan kedua baru kita evaluasi, kemudian di kunjungan ketiga nanti biasanya kita sudah mendapatkan ke arah mana nih upaya kita untuk mencapai terjadinya kehamilan ini, kira-kira begitu. Nah, menarik sekali dokter. Nah, sebelum kita lanjutkan dokter, ini Julia mau tanya mengenai bagaimana, ini kan kalau misalnya infertilitas ini kan kira-kira setahun ya pernikahan gitu ya, kalau tidak ada mungkin bisa dikatakan infertilitas. Nah, tadi seperti kasusnya yang dokter Lisda sampaikan ya itu sebelum setahun, misalnya 3 bulan gitu. Mungkin sebagai edukasi dokter, sebaiknya ini sepasang suami istri ini pada waktu-waktu kapan setelah menstruasi atau sebelum menstruasi di jadwal kapan yang sekiranya bisa menjadi masa-masa subur untuk kemudian bisa hamil begitu dok. Nanti dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.